Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini sudah jam 12. Jadi ini sudah siangnya. Tidak lama lagi waktunya sholat duhur. Oke, sebelum sholat duhur azan, yang mau bergabung silakan bergabung. Yang mau bergabung silakan bergabung. Assalamualaikum. Ini ada Uci Mariantika, selamat bergabung. Mungkin ada yang mau bertanya seputar roti-rotian, silakan. Mau konsultasi, tenang saja. Saya kan konsultan perbekingan. Jadi kalau misalnya mau bertanya-tanya tentang masalah roti, ya, yang bikin roti keras, yang bikin donat keras, silakan bertanya, gratis, tanpa dipungut biaya. Oh ya, sekalian saya mau endorse, saya ada channel YouTube yang namanya Dapur Devita. Apabila kalian mau belajar ilmu perbakingan secara gratis, resepnya lengkap, tutorialnya lengkap, di subscribe aja channel YouTubeku ya, Dapur Devita. Resep-resep yang sudah saya tayangkan di sana sudah banyak sekali ya, dan yang mengikuti resepku alhamdulillah kebanyakan berhasil. Apabila sudah berhasil, mereka sudah jadikan untuk mencari cuan ya, mencari cuan. Sudah ada yang berjualan roti. Bikin apa ini, Kak? Aku lagi bikin roti pizza itu. Bikin roti pizza, roti pisang sama roti abon. Aku cuma bikin 1 kilo hari ini. Soalnya ada kegiatanku hari ini yang harus kulakukan, dan roti-rotiku belum habis semua, masih ada separuh. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Jangan lupa di tap-tap layarnya, dibagikan liveku ini ya, supaya banyak yang orang yang tahu ya, yang mau belajar ilmu perbakingan, uangnya tidak cukup, mau pergi kursus, kasihan ya. Tapi setelah menemukan TikTokku ini, aku selalu live streaming, apalagi menemukan YouTube saya, betul-betul saya mengajarkan ilmu perbakingan secara gratis. Kalau misalnya belum paham, bisa langsung bergabung di TikTok aku seperti itu. Nanti bisa konsultasi masalah perbakingan juga, nggak apa-apa, gratis, nggak dipungut biaya. Nah, kalau misalnya ada yang datang ke Bali mau liburan ya, datang ke Bali atau mau datangin keluarganya Kak, mau liburan Kak, jangan lupa berkunjung ke rumahku ya, di toko rotiku. Nanti kalian bisa belajar ilmu perbakingan secara gratis, langsung saya ajarkan kalian di TKP di sini. Oke, siapa yang mau bertanya silakan bertanya ya, selagi menunggu azan sholat duhur ya. Nanti kalau misalnya sudah azan, saya keluar dari live streaming di sini ya. Ini aku lagi bikin roti sayang, mau lihat nggak rotinya? Saya bikin. Itu ada lemari pengembang, proofing. Mungkin ada yang mau beli lemari pengembang. Itu bukan lemari pakaian ya. Nanti ada yang mikir itu lemari pakaian lagi. Saya simpan di dalam lemari di situ rotinya. Itu lemari pengembang. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya lemari pengembang fungsinya buat apa aja ya, silahkan. Terima kasih yang sudah bergabung, 4 juta penonton. Mana ini yang suka bergabung? Hai. Baik sekali. Kamu gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Biasa aku live streaming cari uang. Soalnya aku gabung sama The Power agensi Power ini. Kalau misalnya aku live streaming kayak 1 jam 2 jam, aku dapat uang. Jadi 1 hari itu bisa dapat $5 $7. Nah, lumayan kan. Makanya kadang kalau orang lewat-lewat itu sangka aku orang gila, tapi aku iniin aja orang-orang itu. Kadang ada yang bilang aku stres, ada Pak ya, banyak dia Bu ya bilang saya stres ya. Kenapa dia bicara sendiri? Dia ngomongnya sendiri. Gila ya? Bukan gila, itu dia aslinya kan YouTuber. Iya. Kerjanya dia. Jadi dapat uang dari YouTube, dapat uang dari TikTok, dapat uang dari ngajarin orang perbakingan juga. Jadi uangnya kanan kiri ya. Alhamdulillah ya. Proofingnya berapa jam? Ibunya suruh buat kue. Dia sambil di sini kan dia bisa ngeliatin. Tapi dia sudah bisa bikin donat. Sudah bisa bikin donat dia. Sudah tahu dia trik-triknya bikin donat. Kan tiap hari dia ngeliatin. Proofingnya berapa jam Kak? Kalau misalnya kita manual, tidak ada mesin proofing, 2 jam. 2 jam proofingnya sayang ya. Oke, siapa yang mau bertanya silakan bertanya. Jangan lupa tap layarku, di tap-tap lah, dibagi-bagikan lah ya. Siapa tahu yang menemukan live streaming ini, kasihan yang mau belajar ilmu perbakingan, mau kursus uangnya tidak cukup. Jadi ketemu aku kan alhamdulillah.
Ajak penonton ya, aku bagikan dulu nih, ajak penonton. Aku bagikan dulu di profilku. Kak, alat proofingnya berapaan? Alat proofingnya 7 juta sayang. Alat proofingnya 7 juta. Ya. Ini aku mau bagikan dulu ya di ini agensi. Aku ikut ini nah, kalau kamu lihat. Aku ikut gabung di sini nah. Ini nama manajemenku. Ada juga manajemennya. Ini nama manajemenku nah. Manajemenku ini manajemenku. Oh, flow manager. Oh, Iya, tahu kan? Manajemenku itu. Ada-ada aja. Oke, ini sudah saya bagikan sama flow manajemenku ya. Jadi kalau misalnya aku live streaming sampai 1 jam 2 jam, nanti aku dapat uang juga. Yes. Seperti itu ya. Makanya kadang ada orang ngelihat aku, Devita itu lagi stres kah? Kok ngomong-ngomong sendiri. Nah, aku ini kan cari uang. Yang baru bergabung, kenalkan ya, saya Menteri Pembasmi Kemiskinan di Indonesia, Ibu Menteri. Kenalkan, nama saya Ibu Menteri. Ibu Menteri memperdayakan sesama manusia, sesama wanita ya, supaya bisa memberantas kemiskinan skill di Indonesia, seperti itu. Bagus sekali ya. Ini ada yang mau bertanya, silakan ya. Jadi kalau yang bertanya tadi, Kak, alat proofingnya berapaan? 7 juta sayang, alat proofingnya ya sayang ya. Harganya 7 juta. Susan Cake, halo, bergabung lagi Susan Cake. Sudah bikin kue belum? Gimana jualannya, laris laris enggak jualannya? Mudahan saya doakan jualannya laris ya. Cake-nya semuanya laris manis, terjual. Aku kasih tips Susan buat berjualan cake ya. Kalau kita berjualan kue kah, mau berjualan apakah ya, mau berjualan baju kah, kue kah, celana dalam kah, BH kah ya, semua itu yang bisa dijual, sembako kah. Pembeli adalah raja ya. Kalau laki-laki raja, kalau perempuan ratu ya. Jadi kita harus selalu keep smile. Intinya basa-basi, tanya aja, apa kabarnya ibu, lagi ngapain tadi, ini loh aku lagi jualan gini-gini. Jadi pembelinya itu yang tadinya yang mau berbelanja di tempat lain tidak mau lagi ke sana, ke tempat kita. Makanya Devita ini kadang dibilang sama customerku, aku kasih dia pelet kah, kenapa dia sering berbelanja roti ke sini terus? Karena kenapa? Aku sangat ramah sekali. Jadi kalau kita berjualan itu harus kita punya namanya sifat ramah ya. Harus selalu sedikit smile, basa-basi ya. Tidak boleh nanti ada pelanggannya berbelanja sama kita itu kita cemberut ya. Jangan bawa-bawa masalah pribadi kita sama customer kita ya. Jadi selalu ceria, ramah tamah, berjualan seperti itu. Makanya rotiku laris manis karena saya seperti itu orangnya. Ya, itu tips saya untuk berjualan roti, berjualan celana dalam kah, berjualan skincare kah, BH kah, apakah semuanya. Jadi tipsnya saya seperti itu. Ya, dadah. Jadi tipsnya Devita seperti itu supaya nanti jualannya laris manis. Ya, pembelinya juga senang datang berbelanja sama kita, kitanya ramah, selalu keep smile seperti itu. Semoga rezekinya dan ketularan seperti Kak Devita. Amin ya Allah, amin ya. Amin. Yang mau bertanya seputaran perbaikan silakan, mau bertanya tentang proofing kah, tentang permesin-mesinan kah ya, tentang pelembut roti kah, silakan bertanya, nggak apa-apa. Jangan ragu bertanya sama saya karena saya Ibu Menteri Perhubungan ya, memberantas kemiskinan skill di Indonesia ya, bagi kaum Hawa dan kaum Hawa dan kaum apa itu, kalau kaum Hawa sama apa, Adam ya, sama kaum Adam ya, seperti itu. Maaf aku sedikit lupa. Bu Menteri jangan lupa makan Bu. Ya aku udah makan ya, udah makan tadi. Aku beli nasi campur. Aku malas masak, aku maunya praktis aja. Kalau aku masak terganggu lagi, nanti aku bikin roti ya. Soalnya kalau aku masak aku happy sendiri. Sambil ini tidak boring, kita dengarkan musik sambil berjoget-joget ria. Enggak usah. Oke, ada yang mau bertanya silakan bertanya ya. Selagi saya bikin roti. Ini saya kasih lihat rotiku ya. Roti yang saya bikin hari ini
ada 1 kilo aja karena rotiku masih banyak. Ini cuma tambahannya aja sih. Wah, jangan nyanyi Bu, nanti gempa. Ya, aku nggak mau ya, soalnya lagi musim gempa di Bali ini, bahaya kalau aku nyanyi nanti gempar. Nanti gempa. Ini pizza yang aku bikin, ini resep. Oke, aku endorse dulu ya. Ini pizza yang aku bikin, ini sudah tayang resepnya di channel YouTube Dapur Devita. Yang mau resepin resepnya langsung ke channel YouTube saya. Ini pizzanya pizza roti. Ada kalau tidak yang ini yang pakai pelembut ya. Jadi rasanya ini seperti roti ya sayangnya. Rasanya seperti roti ya. Wah, jangan nyanyi Bu, Ibu Menteri, nanti gempa ya. Aku nggak usah nyanyi, nanti gempa bahaya. Apalagi nih masuk bulan gempa di Bali, bahaya. Makanya orang Bali ini sering sembahyang Bu ya. Soalnya ini memasuki musim-musim gempa Bu, Bali sekarang kan. Pokoknya kalau bulan 2, bulan 3, bulan 4 itu musim-musim Bali sudah mau gempa-gempa lagi. Bahaya. Kemarin yang kena di Jepang. Makanya sering berdoa. Nanti datang anjing Bu kayak kemarin. Wah, bahaya, nanti datang anjingnya, lihat aja aku nyanyi. Datang anjing. Aku nyanyi Bu, masa ada anjing datang Bu. Gugukin aku. Dia marah aku nyanyi. Padahal dia lagi lewat-lewat aja kan, dilihatnya aku nyanyi, langsung aku disuruh berhenti. Tadi ya. Ah, Tadi ada seperti apa itu. tuh ada suara apa tuh lewat pas Suara. dia berhenti? Yang Ada mana? suara yang tidak boleh didengar. Oh, itu aku lagi ada omongan masalah Getra, aku Oh. komplain itu. Iya. Makanya itu saya enggak mau upload itu. Ya, itu kan tidak Nah, ya enggak boleh. Makanya saya langsung matikan kan. Kayak gitu ya, karena ada pembicaraan antara aku sales Getra seperti itu, makanya aku matikan tadi kayak gitu ya. Nah, ini ada yang mau tanya masalah mesinnya apa yang paling bagus digunakan untuk bikin roti, silakan ya. Selamat bergabung Firda Collection. Firda Collection. Berarti dia punya usaha collection ini ya. Silakan kalau misalnya mau bertanya-tanya seputar roti-rotian, mau minta tips atau mau konsultasi, silakan. Anda berada sama orang yang sangat tepat sekali, yaitu saya, Ibu Menteri memperdayakan wanita supaya punya skill ya, memberantas kemiskinan skill di Indonesia. Saya Ibu Menterinya ya. Perkenalkan, nama saya Devita. Oh ya, ada lagi loh roti yang saya kasih lihat, yang saya bikin tadi ya sayangnya. Kalau ini rotinya sudah tidak asing lagi. Kalau ini rotinya sudah tidak asing lagi ya. Ini bukan roti ulat bulu. Ini roti pisang ya. Halo Lesti, Tania, kapan berkunjung ke rumahku? Katanya mau datang berkunjung ke rumahku. Siapa kemarin yang minta nomor HP ku? Kayaknya Lesti Tania ya yang minta nomor HP ku. Sales Getra ngapain Kak? Terima komplainan Kak Devita. Oh, aku terima komplainan masalah ini, masalah mesin Getra DH10. Soalnya salesnya itu kemarin kan dia yang rekomendasikan mesin Getra DH10, katanya itu bagus. Dan ternyata waktu saya gunakan mesin Getranya kurang bagus. Jadi salesnya kurang bagus ini ya, mempromosikan mesinnya. Jadi di situ saya komplain. Jadi kemarin itu kenapa saya tidak dikasih yang pelentari, bukan spiral. Makanya saya komplain, terus saya minta ACC. Gimana kalau misalnya mesinnya saya jual kembali, terus nanti untuk bayar per harinya dinaikin aja harganya, tapi dia tidak mau ACC. Jadi dia kehilangan customer yang betul-betul tidak pernah bayar terlambat ya. Aku tidak pernah bayar terlambat ya sama Getra. Aku selalu bayarnya tepat waktu, seperti itu. Ya, mesin Getra juga bagus, cuma aku kesalahannya salesnya itu yang salah. Kenapa dia sudah tahu saya ini berjualan roti kok dikasih mesin spiral ya. Waktu sudah datang saya pikir mesinnya bagus, ternyata waktu mengadon itu adonannya lambat mengadon, bisa makan 1 jam. Makanya saya komplainnya di situ. Terus saya minta ACC. Dimana kalau misalnya nanti mesinnya ini saya jual, terus saya ambil lagi. Terus biaya per hari yang aku bayar kan aku kredit ya. Bayar kreditannya yang 2 bulan yang belum saya bayar, nanti ditambahkan aja sampai 8 bulan, tapi dia tidak mau ACC.
Jadi ya terserah, mesinnya saya jual, tetap saya bayar sampai lunas 2 bulan, habis itu saya tidak ambil lagi di Getra. Saya ngambilnya mesin yang terbaru itu mereknya Gomelin ya, Gomelin. Dari Format ya. Itu mesinnya nanti datang 3 hari lagi. Nanti kalau misalnya datang, aku reviewkan ke kalian. Dia mesinnya lain spiral. Mesinnya ini berapa bulan Kak cicilannya? 180 hari selama 6 bulan sayang ya. Untuk cicilannya 53.000. 53.000 selama 6 bulan 180 hari cicilannya. Nah, cicilanku ini masih 2 bulan, Cuma dia tidak mau ACC-kan buat saya buat lanjutkan nanti kalau aku ngambil barang lagi. Jadi saya nanti ini kujual, selesai cicilan saya bayar, saya kan yang rugi ya kan, saya rugi sebenarnya. Selesai saya bayar, baru nanti ini saya tidak ambil lagi mesin. Kecuali kalau dia mau endos saya baru saya terima. Intinya seperti itu. Karena dari Format dia kasih saya endosan. Ya, diskonnya besar saya dikasih. Saya bayar tapi diskonnya saya dikasih besar. Saya tidak mau kasih tahu berapa saya dikasih diskonnya. Intinya diskonnya besar saya dikasih. Tapi dalam satu syarat, saya harus promosikan mesinnya ini. Merek mesinnya ini Gomesin. Ya, merek mesinnya Gomesin. Nanti aku bisa reviewkan ke kalian mesinnya. Mesinnya 3 hari lagi datang. Jadi di sini jangan salah paham ya. Siapa tahu nanti ada sales Getra yang menonton ya. Mesin Getra memang bagus, cuma kesalahannya di salesnya. Jadi di sini saya kasih tips aja bagi sales yang menonton, yang singgah, sales Getra yang singgah di channel YouTubeku ya. Saya kasih tips kalau misalnya jadi sales, betul-betul harus lihat orang itu berjualan kah atau hanya untuk bikin kue di rumah, roti di rumah. Kalau hanya untuk bikin kue di rumah, kasih dia yang spiral, yang tidak ada speed kecepatannya ya, tidak masalah karena cuma coba-coba bikin di rumah. Tapi kalau untuk berjualan, kasih yang spiral yang ada speed kecepatannya ya, yang bisa ada kecepatannya 1 sampai 3 atau 4. Atau tawarkan yang lebih bagus yang planetary. Itu kesalahannya sales Getra ya, bukan kesalahannya Getra, cuma salesnya saja yang kesalahannya. Dan tidak bisa ACC. Itu yang saya kecewakan sekali. Seandainya dia bisa ACC, aku kan nanti bisa berlanjut lagi ngambil barang, kecuali dia mau endos saya. Kalau dia endos saya gratis, saya ambil barangnya, saya promosikan barangnya, saya jualkan ya, seperti itu. Dia kehilangan customer yang betul-betul pintar berbicara, mengalahkan sales. Devita ini kan pintar berbicara, kalah sales. Bicara aku tuh lancar berbicara ya. Aku bisa promosikan, bisa jual barangnya orang. Buktinya mesin CDI ya, mesin CDI yang saya pakai kemarin itu endosan, itu sama sekali tidak saya bayar. Itu cuma dikasih percuma-cuma, tapi aku ada perjanjian sama dia. Harus aku tulis mesinnya itu di setiap videoku yang aku pakai mesin CDI, ada tulisan link di mana orang harus mau beli, seperti itu. Jadi nomor HP-nya, link untuk beli barang-barang sama dia itu saya kasih. Pakai planetary maksimal 30 menit, planetary 30 menit. Iya, tapi tergantung, ada triknya sayang nanti. Tidak masalah 30 menit asalkan wadah pengadonnya ini bisa dicuci, bisa dilepas. Kalau misalnya yang spiral tidak bisa dilepas, alat pengadonnya dicuci. Jadi kita nyucinya di mesin itu. Takutnya nanti tersetrum, saya mati gimana? Takutnya nanti tersetrum. Dan susahnya ini kalau spiral tidak bisa dilepas copot wadah pengadonnya dan sulit untuk dibersihkan. Jadi kan nanti rotinya kurang steril. Jadi aku itu kalau misalnya sudah pakai mesin spiral itu betul-betul saya bersihkan ya, ada lap khusus yang saya beli seperti itu supaya nanti roti yang ku bikin itu betul-betul steril ya. Ya, ribet di situ, nggak bisa dilepas. Ya, ribetnya di situ sayang, nggak bisa dilepas. Kalau planetary ini fungsinya banyak, bisa untuk pengadon cake ya, si Susan Cake ini kan jualan cake, bisa untuk
ngadon-adonan kue perbolu-boluan dan juga untuk bolu. Jadi ada tiga pengadon yang bisa kita gunakan untuk planetari seperti itu. Makanya aku lebih memilih planetari sekarang ya. Ya mereknya Go Mesin. Siapa tahu ada yang mau beli mesin, nanti bisa DM aku, nanti nomor salesnya ya dari Pomat itu bisa aku kasih ke kalian. Nanti aku bisa telepon dia, calling dia, kasih followersku harga diskon yang pas ya, seperti itu. Kalau ada yang mau mesin DM aku ya, nanti aku bisa bantu buat ini, buat speak ya, speak dikasih diskon yang sesungguhan ya, seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi sayang? Kalau ada pertanyaan silakan, ini sudah mulai azan. Yang belum sholat pergi sholat lah ya, nanti aku sholatnya jam 1. Di sini baru setengah 1. Lip mungkin berisi tema yang tidak cocok lagi, penonton muda telah dikenai pembatasan usia. Ya nggak apa-apa. Ini kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan bertanya ya. Siapa tahu ada yang mau konsultasi, mau minta tips cara bikin roti, silakan. Terima kasih undangannya. Ini ada yang mengundang aku, suamiku mengirim TikTok universal kepada Mas Wanto. Maksudnya apa ini? Hah? Suamiku. Suamiku adalah suamimu, bukan suamiku ya. Aku tidak punya suami loh. Kalau suamimu, suamimu aja. Itu bukan suamiku. Ngapain ngirim-ngirimin saya? Oke, yang mau bertanya silakan bertanya. Tidak apa-apa. Iya. Ketawa lagi. Aku sedikit ini ya. Makanya kalau misalnya ini ada yang nonton ngelihat saya itu, dipikir saya itu sedikit rada-rada. Jangan dilihat rada-radanya, ilmunya saya itu punya diambil ya buat usaha jualan. Kadang ada lihat orang ngeliat saya itu membagikan ilmu perbakingan, saya berbicara, mereka itu pikir saya bukan guru perbakingan. Mereka tidak percaya karena dipikir saya lagi rada-rada. Itu iklan kayak yang kaca tadi, ada yang kasih TikTok universal. Oh iya kak, saya enggak tahu ya, enggak tahu aku pikir kenapa dia kirim-kirimkan aku seperti itu. Ya namanya juga aku baru gabung di TikTok. Ya, jadi apapun yang terjadi di TikTok itu saya kurang paham. Kayak berjualan pakai keranjang kuning, mana ngerti saya kan baru bergabung di sini kan. Di sini kan aku mencari subscriber buat channel YouTubeku supaya bisa berkembang ya. Dan ternyata di TikTok ini bisa cari uang. Aku live streaming bisa dapat uang ternyata di sini. Kayak kemarin aku dapat ini $7 sama $5, alhamdulillah. Nanti uangnya bisa ditukarkan buat ini ya, buat modal usaha, beli tepung, beli gula ya, beli bahan-bahan kue kayak gitu. Alhamdulillah ya, Devita dapat uang di TikTok, dapat uang di YouTube juga. Terus guru perbakingan juga, terus berjualan roti juga. Jadi kanan kiri belakang depan semuanya oke, dapat uang. Di atas juga dari Tuhan yang ngasih ya, yang ngasih Tuhan. Kanan kiri depan belakang ya, ini rezeki selalu lancar, alhamdulillah. Tapi yang di atas itu kita harus berdoa. Kemarin aku live pertama bingung mau ngomong apa. Kenapa kemarin aku live pertama bingung ngomong apa? Sayang Susan Cake, kamu kan jualan cake, mending kamu live cari uang di TikTok, nanti gabung sama ini Power, apa sih namanya itu, manajemennya Power itu, saya ikut di situ. Jadi dia yang promosikan liveku sekarang. Mantap Bu Menteri Pemberantas Kemiskinan Skill, betul itu ya, mantap. Ini ya si Susan Cake, mending live, kalau enggak bikin YouTube sayang, supaya nanti kamu bisa dapat ini. Manajemen apa tuh kak? Manajemennya ini sayang, jadi aku gabung sama manajemen flow, aku gabung sama manajemen flow manajemen ini, manajemen flow ya, namanya aku kasih lihat. Aku gabung sama dia, jadi dia bantu saya buat TikTok ini berkembang. Manajemen apa kakak? Sebentar saya kasih lihat ya. Manajemennya itu namanya siapa sih kemarin cewek itu? Ini. La 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 la. Baik, 1 sampai 2 sampai ACC pihak TikTok. ACC.
Ini aku kemarin di ACC sama TikTok ya. Kakak pilih alat kreator pusat lip ke pusat agensi, lalu nanti masuk ke kodenya. Itu ada kodenya, saya kasih ke dia. Makanya aku bisa gabung di manajemennya. Ini loh kak. Halo kak, perkenalkan saya Andeka dari agensi Hui Wang Media. Sempat mampir di lip kakak, yang menurut saya kakak memiliki potensi untuk menjadi host besar di TikTok dan mendapatkan banyak cuan dari live streaming di TikTok. Apakah kakak ingin join bersama agensi kami? Nah itu agensinya namanya agensi Hui Huang Media ya, nama agensinya Hui Huang Media. Jadi aku gabung sama manajemennya, nanti manajemennya yang mengatur semua. Kalau aku lagi live streaming seperti ini, jadi nanti saya dapat uang, mereka juga dapat ini persenan juga, seperti itu ya. Tapi enggak apa-apa lah ya, enggak apa-apa. Tapi aku sih lebih ke YouTube. Kalau saya ini lebih ke YouTube cari uangnya sebenarnya. Kalau di TikTok ya uang sambil-sambilan aja lah ya, untuk beli bahan-bahan kue untuk per bulannya ya, seperti itu. Manajemen TikTok kakak kayak agen gitu ya, kayak manajemen TikTok kayak gitu ya. Iya, manajemen TikTok yang ini tadi saya kasih lihat. Namanya manajemennya agensi Hui Huang Media. Hui Huang Media sayang. Nama agensinya Hui Huang Media. Nama TikToknya Hui Huang Media. Atau yang namanya agensi Super Power Media, atau yang namanya agensi Super Power Media. Sudah 3 kali live, lumayan, awal penonton ratusan, udah gitu menyusut tinggal puluhan. Makanya harus live terus sayang, tidak boleh tidak live. Kayak aku ini nah, live tidak kenal ini ya waktu ya. Pagi aku live, siang aku live, malam aku live. Yang penting kan kita live itu disukain orang ya, orang tertarik. Kalau misalnya kita live tidak tertarik, ya mana bisa, penontonnya enggak banyak. Kayak aku ini 6 penonton, 6.000 orang penonton lain, 6 penonton enggak apa-apa. Kita tetap live tapi nanti tetap dibayar ya. Walaupun penontonnya sedikit, walaupun kita live seperti ini penontonnya sedikit, tetap dibayar, tidak apa-apa. Jadi tidak rugi kok ya. Kak, ngopenin jam berapa? Ngopeninnya nanti jam 2 ya sayangnya. Soalnya aku tidak nyalakan alat proofingnya. Aku hari ini santai-santai aja jualan roti. Ya nge-lag ya. Oh sorry, nge-lag ya. La 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 la. La la la. Nanti aku mau masak-masak, aku mau pergi beli ikan sore-sore. Beli ikan sore-sore, aku mau makan ini sayur singkong. Itu sayur singkongku banyak di kulkas. Sambil nyobek-nyobek ya, pasti mantap makanannya. Kalau mau ini aku TikTok streaming itu, kalau ada yang mau nonton, kalau enggak. Yang penting aku live streaming. Intinya seperti itu. Ntar lagi aku mau keluar dari live streaming, nanti ke pasar di apa itu? Aku di pasar nanti aku nggak live, soalnya orang-orang di sana sangka aku stres. Pernah aku live ya, bikin YouTube ke pasar, tahu nggak? Orang-orang dibilangin aku orang gila, ya. Soalnya aku bicara sendiri, pegang HP kayak gitu, pegang ini video. Aku diejek-ejek orang, tapi aku orangnya cuek orangnya. Aku udah urus. Sekali-kali nanti aku live ya, tapi kadang penjualnya takut, dia masuk gini, masuk kamera dia. Kadang nggak mau dia dikasih masuk kamera. Jadi aku aja jadi artisnya. Kalau mereka nggak mau jadi ini ya, artis di belakang layar. Padahal kan aku pengen orang-orang itu artis di belakang layar, kayak ibuku, bapakku ya, yang bantuin aku bikin roti di sini, itu artis pendukung, itu artis di belakang layar. Nah, artis sesungguhnya saya. Ya Allah. Maaf ya, agak lelucuan sedikit ya. Memang begitu aku. Artis pendukung, orang-orang yang lewat ya, artis pendukung, artis di belakang layar. Kalau aku bikin video begini, ada pembeliku kadang, itu artis pembantu itu ya, artis pembantu buat menaikkan followersku sama subscriberku.
Jadi artis yang membantu aku di belakang layar, artis pendukung. Ini kan kalau saya lebih berbicara kan pasti orang selalu lewat, ngapain itu? Gimana suaraku? Seksi kan? Gak apa-apa daripada gak bisa ngapa-ngapain jadi wanita. Iya benar itu. Yang penting kita punya skill. Aku orangnya super cuek sekali sama orang. Aku tuh selalu berpikir gini, orang itu tidak kasih makan saya ya. Saya menjaga diriku sendiri, saya yang kasih makan diriku sendiri. Jadi saya tidak cuek. Mau itu artis kah, mau itu orang yang punya jabatan tinggi kah. Aku tidak pernah mau merendahkan diriku di depan orang-orang yang petinggi-petinggi, karena kita sama-sama makan nasi ya. Jadi jangan pernah merendahkan diri kita ya. Kita juga punya hak ya, walaupun ada orang kaya di atas kita kaya, jangan pernah rendahkan diri kalian di depan orang-orang. Cuma perbedaannya status saja. Kalau kita statusnya orang biasa, mereka statusnya orang kaya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita ini orang rendahan ya. Seperti itu ya, harus seperti itu. Jangan pernah menganggap orang bisa kita tidak bisa, kita juga bisa ya. Kayak gitu. Ya. Itu tips dari saya ya. Kalau mau jadi sukses, jangan pernah berpikir kita orang rendahan, kita tidak bisa mampu, tapi kita juga bisa mampu. Ingat itu. Ya, itu tips dari saya mau menuju kesuksesan. Bukan orang yang kasih makan kita ya, kita kasih makan diri kita sendiri, kita menjaga diri kita sendiri. Jadi kita harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Seperti itu ya sayang ya. Jangan lihat orang kaya dia bisa ngapa-ngapain, kita juga bisa ya. Berusaha dengan cara berusaha ya, semangat. Ini Ibu Menteri yang berbicara, jadi semangat. Ibu Menteri Pertahanan. Di sini aja orang, aku lagi live streaming ya, live streaming. Orang lewat-lewat disangka aku lagi stres seperti ini. Padahal saya lagi berbicara sama teman dunia mayaku. Nah, kalian ini yang teman-teman dunia mayaku. Betul coblos Bu Menteri. Lucu-lucu loh ini Silvana ini ya, bikin aku ketawa. Nggak apa-apa daripada nggak bisa ngapain jadi wanita. Bencong aja bisa ya. Semua itu bisa, apapun itu bisa ya, apapun itu, semua itu serba bisa. Apapun kalau kita mau melakukan, kalau kita memang pengen, ada keinginan pasti bisa. Mau punya usaha ini, mau punya usaha ini, kalau kita mau berusaha pasti bisa. Yang penting ada semangatnya, ada kemauannya ya. Jangan bilang tidak bisa, harus bisa ya. Kita lihat orang kaya, pasti kita bisa juga nanti ikut-ikut ya. Coblos Ibu Menteri yang nomor 2. Ya Allah, bikin lucu-lucu, aku ketawa loh lihat ini ya. Coblos Bu Menteri yang nomor 2. Ya ntar lagi aku ini ya menyodorkan diriku jadi Ibu Menteri Pertahanan ya. Tahu nggak? Aku lulusan ini S1 ya. Aku lulusan S1 Visipol di Balikpapan. Aku kuliahnya di Tridharma ya. Aku lulusan S1 Visipol. Aku layak ini mencalonkan sebagai Ibu Menteri ya. Cocok aku, soalnya aku kan lulusan S1, jadi bisa nanti ya. Siapa tahu nanti saya jadi Ibu Menteri, jangan lupa coblos nomor 2. Siapa tahu ya, doa omongan ya, siapa tahu nanti saya jadi Ibu Menteri ya. Menteri memperdayakan wanita ya, memperdayakan wanita supaya punya skill seperti itu, mengarahkan. Gaya sekali. Tapi pasti ada yang bingung, kok lulusan S1 Visipol kok larinya ke perbekingan? Pasti ada yang bertanya-tanya ya. Kenapa lulusan S1 larinya ke perbekingan padahal jurusannya Visipol ya? Itulah hebatnya aku. Jadi aku serba bisa ya. Makanya aku tuh kenapa bisa pandai berbicara, karena saya lulusan Visipol. Waktu sekolah kita ini disuruh maju satu persatu buat berpidato. Makanya saya bisa berpidato di depan kamera. Karena jawabannya itu. Kenapa saya bisa berbicara lancar, mulut saya lancar, karena saya lulusan Visipol ya. Lulusan Visipol. Jadi lulusan Visipol ini kalau kita sudah selesai kuliah S1, kita bisa mencalonkan
jadi menteri bisa mencalonkan, kerja di hukum bisa ya. Makanya Devita pandai sekali berbicara, jadi sales bisa ya. Karena